Oke, baiklah, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata cukup semangat. Saya pikir pada ngantuk semua. Oke, alhamdulillah ya, masih seger. Jadi belum sama. Nah, pada kali ini karena kalau nggak salah minggu lalu apa 2 minggu lalu ya mestinya kuliah cuma terhambat, jadi ada jadwalnya kayaknya dibilangin saya Sabtu sama Jumat itu ketukar gitu, pokoknya gitulah. Jadi nggak apa-apa, kita coba padatkan di hari ini. Jadi mudah-mudahan cukup bisa fokus nih hari ini. Kita mulai aja. Jadi kalau kemarin-kemarin kan kita membahas mengenai komputer dalam hubungannya dengan bahasa ya. Jadi dalam hubungannya dengan kalau kita membuat satu hardware, kemudian hardware itu bisa diprogram, tentunya kita harus melakukan mentransfer apa yang mau kita lakukan ke hardware tersebut gitu ya. Jadi bedakan antara kalau kita bikin hardware ya yang tidak bisa diprogram gitu. Jadi kalau contohnya apa? Banyak ya hardware yang nggak bisa diprogram kan. Kalian zaman anak-anak bikin mainan apa tuh? Ada yang pernah bikin mainan sendiri? Ada? Apa contohnya? Apa? Oke, dari kayu. Berarti sewaktu dibikin mobil, berarti dari pertama kan bentuknya mobil-mobilan kan. Kemudian apalagi? Senjata dari kayu langsung bentuk pesawat atau senjata, pistol gitu ya. Artinya itu sesuatu yang nggak diprogram, artinya kita bikin dari pertama begitu nggak bisa dirubah lagi kan. Tapi ada lagi nggak mainan anak-anak yang bentuknya komponen, kemudian kita bisa bikin sesuai mau kita? Ada nggak? Ada. Apa? Lego. Jadi sebenarnya kalau kita mau samakan, kita membuat sesuatu di komputer dalam bentuk program sama seperti kita bikin benda dari Lego gitu kan. Kita tahu bentuk Lego ada yang panjang, ada yang kotak, ada yang atau macam-macam ya. Ya pokoknya, apalagi kalau yang Lego kadang-kadang Lego cuma buat satu tujuan doang gitu kan. Jadi ada bentuknya yang aneh-aneh banget gitu kan. Intinya adalah Lego bisa kita bisa membuat sesuatu dari Lego gitu. Itu sebenarnya memprogram gitu ya. Jadi sama aja. Komputer pun kita program. Jadi sehingga apapun sebenarnya bisa dibuat di komputer yang bentuknya program gitu. Artinya sebenarnya program dengan hardware itu nggak berbeda jauh gitu ya. Artinya kita jangan terlalu terpaku dengan benda fisik gitu ya, karena sebenarnya kalau kita ngomongin filosofis juga, kita sebenarnya fisik itu sendiri juga bisa dipertanyakan lah itu, tapi ada apa enggak, nyata apa enggak fisik itu bisa dipertanyakan juga. Jadi kalau nggak salah sahabat Nabi yang bilang, jadi kamu itu kalau mati justru kayak baru bangun tidur gitu. Jadi sebenarnya kita kayak The Matrix lah intinya. Tapi nggak ngomongin ke situ, kita ngomongin jadi karena komputer itu sesuatu yang bisa kita program, jadinya kita harus fokus pada bagaimana kita bisa tahu cara komputer bekerja gitu. Ya, kalau kemarin kan baru dari sisi teori, ada yang Turing segala macam, kalian udah mites, sudah tahu kan. Nah, tapi terus kita lihat nih, jadi komputer itu kan dari namanya aja komputer gitu, apa? Artinya apa komputer?
Bentuk. Satu alat yang gunanya untuk menghitung gitu. Padahal zaman tahun 30-an atau tahun 20-an komputer itu bukan nama alat, tapi nama pekerjaan. Dia kan ini bahasa Inggris kan. Nama pekerjaan komputer. Jadi orang yang tukang menghitung tuh komputer. Ini zaman sebelum ada komputer ya. Jadi komputer itu pekerjaan ini dikerjain sama orang. Orang yang ngitung. Nah, itu komputer gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya yang dimaksud dengan komputer itu adalah sesuatu yang bisa menghitung gitu kan. Nah, kita lihat nih, apa namanya? Yang paling sederhana dari menghitung itu adalah, saya buka ini dulu deh. Ini dimatiin dulu ini biar terang. Nggak terlalu pengaruh, tapi nggak apa-apa yang depan. Yang di atas, nah ini aja. Sip. Nah, makin gelap makin bagus ya. Jadi nih ada yang namanya, kalau komputer itu gunanya untuk menghitung, ada komponen yang paling kecil dari komputer gitu ya. Sebenarnya bukan yang paling kecil, ini adalah kedua terkecil. Jadi kalau yang paling kecil adalah ini logic gate. Nah, ini adalah komponen paling kecil dari komputer nih. Gambar aja deh yang jelas. Jadi sebenarnya logic gate itu adalah, kalau mau dilihat lagi, ini kita mengecil ya dari satu CPU, kemudian ada, kalian udah belajar CPU belum ya? Oke, jadi ini yang kecil-kecil dulu. Jadi belajarnya dari yang paling kecil. Kita lihat. Zaman sekarang sebenarnya enakan gambar gitu, cuman ya udah karena ada di internet. Ya ini aja deh. Mana tadi? Nah, ini aja nih. Ini saya mau diklik kanan. Jadi gini, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. 7 logic gates. Tapi kita sebagai didik sebagai teknik informatika, itu tekniknya itu adalah kita sebenarnya jadi engineer gitu. Jadi insinyur, kalau dulu sebenarnya profesinya sebut insinyur ya. Kalau sekarang jadi ST, tapi nggak apa-apa, sama aja. Nah, karena kita dididik menjadi seorang engineer itu adalah menyederhanakan masalah gitu ya. Jadi masalah yang tadinya segudang gitu ya, kita lihat komponen-komponennya, kita analisa sampai komponen yang paling kecil ketahuan gitu. Nah, karena ini kita komputer yang segitu kompleksnya, yang miliaran komponen, itu kalau kita lihat dibagi-bagi menjadi hal yang paling sederhana di dalam CPU-nya nih, ngomong CPU-nya dulu. Itu cuman terdiri dari 7 ini gitu ya, 7 komponen ini. Dan ini pun bisa disederhanakan lagi gitu. Jadi gimana? Jadi cuman ada sebenarnya nggak usah 7 nih, kebanyakan buat saya 7. Sebenarnya cuma ada and ya, and, or, sama not, cuma ada 3. Dengan 3 ini kita bisa bikin seluruh yang ini. Ada NAND, itu adalah not and, jadi and ditambah not jadi not and. Or ditambah not jadi not or gitu ya. Kemudian XOR itu jadi XOR. Nah, XOR ini sebenarnya bisa dibikin dari logic NAND sama OR lagi, tapi nanti itu bisa dibikin. Tapi yang jelas sebenarnya cuma 3, AND, OR, dan NOT gitu. Nah, karena cuma 3, ini kalau kita lihat lagi misalnya
Yang lebih kecil dari itu apa lagi? Transistor ya, transistor for n misalnya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini kalau kita mau bikin n ya, itu cuman butuh transistor seperti ini, 2 transistor sama ada resistor kalau kalian pernah belajar listrik lebih bagus nih. Jadi cuma ada 2 transistor untuk bikin n gitu. Nah, kalau mau bikin OR, ini kan transistor for n nanti for not for ini saya buka lagi deh biar gampang. Transistor for OR. Nah, transistornya juga nggak banyak, cuma susunannya aja yang berbeda. Nih, susunannya aja yang berbeda. Ini untuk OR gate gitu ya. Jadi cuman butuh 2 transistor tambah beberapa resistor gitu ya. Jadi 1, 2 dan not, kalau mau dilihat not nggak beda jauh juga komponen transistornya. Tapi dari sini kita bisa buat berbagai logic gitu, dan logic yang paling sederhana yang dibuat dari nih, mudah-mudahan masih belum ngantuk nih. Ini ntar makin kesini kan makin ini nih. Jadi kalau saya ngomongin yang sederhana diperhatikan ngerti gitu ya. Tambah lama tambah rumit. Nah kalau kalian nggak perhatiin, tiba-tiba nyampe di yang rumitnya nggak ngerti gitu. Udah ngomongin yang rumit gitu. Nah ini masih sederhana nih. Jadi yang sirkuit sederhana yang dibuat oleh N dan OR, N dan OR itu adalah N dan XOR di sini. Itu adalah half adder namanya. Nah, kalian udah belajar belum aljabar boolean? Pernah belajar? Belum. Oke. Berarti dari ini dulu nih, dari yang N dan OR ini dulu. Kita lihat nih. Kalau N misalnya ada, ini saya pakai ini aja tulisan. Ini N nih, kita ngomong N. Gede banget. Kenapa? Ini gede banget ini. 14. Segini kelihatan. Nah ini N itu adalah kita bikin satu, kalau apa namanya, di dalam aljabar boolean itu namanya truth table gitu. Kita bisa menguji sesuatu benar apa enggak ya. Itu paling mudah kalau di aljabar boolean karena nilainya cuma 1 sama 0, salah atau benar, hitam atau putih gitu doang. Aljabar boolean tuh menyenangkan dan itu yang dipakai buat di komputer gitu. Jadi truth table-nya misalnya saya punya ada 2 kondisi gitu, A sama B gitu ya. Kemudian kalau di ininya hasilnya adalah A, N, B gitu ya. Ada A dan B, kemudian N. Jadi A, N, fungsi N, B gitu. Jadi A di N dengan B gitu. Ada yang tahu kalau misalnya saya punya nilai 0, kemudian B-nya 0, A, N, B-nya, kayaknya enak pakai Excel nih kayak gini. A dan B 0 sama 0 jadi berapa? Hah? Oh, 0 di N dengan 0 jadi apa? 0, oke. Tahu dari mana? Udah tahu ya? Udah pernah belajar? Kok bisa tahu bahwa 0 hasilnya? Dari logika ya? Oke. Ini A, B, ini lebih enak di sini soalnya. Nah, ini 0 hasilnya 0. Kalau 0 B-nya 1 hasilnya
Siapa yang bilang 1? Siapa yang bilang 0? Kalau 1 dengan 0, ini cuman ada 4 kondisi. Percaya nggak cuma ada 4 kondisi? Ada nggak kondisi lain selain 4 ini? Hah? Nggak ada, benar kan? Ada nggak? Selain kondisi 4 ini ada lagi nggak? Nggak ada, benar. Yang bilang benar, ya benar. Karena apa? Kalau A kondisinya cuma 2 kan? Kalau nggak 0 dan satu lagi 1. B juga cuma punya kondisi 0 atau 1 kan? Tapi kalau A dan B kondisinya apa? Ya kombinasi dari 0 dan 1 untuk A dan B. Berarti ada 2 kondisi dengan 2 ini, jadi 2 pangkat 2. 2 variabel, jadi 2 pangkat 2 ada 4 kondisi. Dan ini tadi yang bilang kalau A dan B 1 hasilnya malah diem. 1. Kalau 1 dan 0 hasilnya tunjuk yang 1. Ya bilang 1, 1, 2, 3. Yang bilang 0 kayaknya banyak yang nggak nunjuk juga kayaknya. Berarti banyak yang ragu-ragu gitu. Oke, yang benar adalah yang 0. Kayaknya banyakan yang 0. Oke. Nah, sekarang kita balik. Ini A and B. Sekarang saya punya kondisinya A atau B. A or B. Nah, sekarang bedanya apa? Ya, silakan. Bedanya apa? Yang bilang ini 0, 0 dengan 0 hasilnya 0. 1 dengan 1 hasilnya 1. 1 dengan 0 hasilnya. Bedanya apa dengan N? Kalau N ini 0 kan, 1 dengan 0, 0 dengan 1 hasilnya 0. Tapi kalau OR itu kan mau pilih, saya dikasih ini kan, ini ada hapusan, ada air minum. Kalau ini apa namanya, hapusannya saya buang berarti kan 0 gitu kan, air minumnya ada berarti ada gitu kan, atau gitu kan berarti salah satu berarti ada gitu. Tapi kalau dua-duanya nggak ada 0 gitu. Tapi kalau salah satu ada berarti 1 gitu kan atau gitu. Kata atau kan udah dengan sendirinya kan, salah satunya ada ya ada. Oke. Nah, kalau not apa? Kalau not ini ada A doang. Ada 0, ada 1. Kalau not A ini berarti artinya nih not A. Not A itu apa? Kalau A-nya 1, kalau A-nya 1, not A apa? 0 ya. Kalau A-nya ini, kalau A-nya 0, not A-nya 1. Yang benar yang mana? 1. Oke. Kebalik, tinggal dinegasikan aja. Not itu kan tidaknya, bukan 1 berarti 0, bukan 0 berarti 1. Dan ini ada dunia yang ideal, jadi nggak ada nilai lain, cuma ada 0 sama 1, benar atau salah gitu ya, hitam atau putih gitu, satu penjahat, satu jagoan gitu. Jadi nggak ada diantara keduanya, nggak ada, kan gampang kan. Nah, ada lagi nih, satu lagi XOR. Nah, ini yang agak ini. XOR itu apa? XOR saya bikin kayak gini nih. XOR. Nah, ini ya. XOR kalau 0 dengan 0 XOR-nya 0. Jadi kalau 0 dan 1 dengan 0 1 XOR itu kalau dua-duanya dia jadi 0 gitu. Jadi nggak mau dua-duanya. Ini nanti kepake buat di half adder. Jadi half adder itu apa? Salah satu sirkuitnya adalah tadi mana nih? Sini ya. Half adder ya yang ini
salah satu sirkuitnya adalah XOR, satu lagi AND. Kita lihat gunanya apa? Kita lihat di sini. Jadi balik lagi, half nih ada logikanya half adder ya saya bikinnya. Half adder. Nah, di half adder tuh kan ada AB-nya juga nih tadi. Saya copy aja sini. Copy aja. Copy. Ini kan satu rangkaian. Jadi kalau kalian tadi saya bilang bikin mainan, ini bikin mainan juga. Mainannya kalian merangkai bikin sirkuit gitu ya. Mungkin kalau zaman dulu ini harus disolder gitu ya. Dari transistor, kemudian dibikin gitu. Ada inputnya A, ada inputnya B, kemudian ada transistor. Tadi kan saya udah kasih lihat nih, transistor buat N kan seperti ini. Ini kan seperti ini ya. A, B, kemudian ada outputnya gitu ya. Udah. Nah, di sini dibikin jadi N-nya di sini itu kemudian ini jadi outputnya dari half adder ini namanya carry. Jadi di sini A N B itu sama dengan carry gitu ya. Carry. Nah, kemudian ada outputnya satu lagi yang di XOR. XOR itu berarti ini sum ya, sum. Ini nanti akan kepake nih. Jadi ada ini sebenarnya ini rangkaian XOR, ini rangkaian sum. Nah, kita lihat rangkaian N bener nggak ini? Sama nggak dengan di atas? Ini kan N. Rangkaian N kan ini. Sama nggak? Sama. Berarti udah bener nih. Yang ini rangkaian XOR berarti yang mana yang harus di copy? yang ini itu. Yang ini. XOR ini kan? Iya, ini jadi tinggal di copy. Jadi ini di copy. Jadi rangkaiannya tuh fungsinya akan keluar begini. Jadi kalau A-nya dikasih 1, carry-nya A-nya dikasih 0, carry-nya jadi 0, sum-nya 0. Kalau 0 dan 1 ini sama gitu ya. Pokoknya begini. Jadi ada dua output gitu ya. Ada dua input, jadi ada dua output gitu. Nah, kita lihat nih. Gunanya kita lihat nih. Misalnya saya punya mesin. Kalau saya dari sini saya bikin kalkulator 1 digit gitu ya. Kalkulator 1 digit gitu. Ini yang paling sederhana nih. Kalkulator 1 digit doang, dan ini biner gitu ya. Biner. Jadi gini, kalau saya mau menambahkan kan inputnya ada 2 nih ya, tambah-tambahan kan. Kalau 0 ditambah dengan 0 hasilnya 0, terus 0 dengan ditambah 1 hasilnya 1, bener kan? 0 gini. Jadi gini, di sini ini kan carry, ini bukan N, ini kalkulator nih. Kalkulator 0 tambah 1 berapa? 1. Tambah-tambahan 0 tambah 1 berapa? 1. 1 tambah 0 1. 1 tambah 1 2. Tapi ini adalah kalkulator 1 digit. Jadi dia di sini jadi 0 lagi balik. Tapi di sini ada namanya carry. Di sini carry itu apa? Kayak misalnya kita angka 9 ditambah 1 jadi 10. Iya, tapi kita bisa sebut juga 10 sebagai 1 0 sebenarnya. Jadi tadinya 1 digit jadi 2 digit gitu. Nah, di sini karena dia binary, angka terbesarnya adalah 1 gitu. Kalau kita 10 digit, angka terbesarnya 9. Angka terbesar dari 10 digit kan 9 kan. Terkecilnya 0, terbesar 9. Tapi kalau biner, angka terkecilnya 0, terbesarnya 1. Iya, ya udah benar. Kalau mau lebih besar dari 1, 2 itu harus pakai 2 digit gitu. Nah, kita lihat di sini gunanya. Ini kan udah benar nih. 0 1 yang ini. Ini kan carry-nya. Jadi gini, ini saya nulisnya begini nih. Ininya saya geser. Carry itu yang di sini.
Nah, ini kan tadi apa namanya? Yang ini kan XOR ya. XOR kan. Tapi yang ini adalah carry, itu dia adalah N kan. N itu apa? 0, 0, 0, 1. Sekarang logikanya gimana kalau kita ngomongin begini? Kalau ini kan kita anggap sebagai output gitu ya. Ini saya kotakin biar jelas nih. Nah, begini ya, kok kuning nggak apa-apa lah. Sebagai output kan, yang ini adalah, yang ini hijau lah biar gampang. Ini input 1 dan input 2 gitu. Nah kan jadi ini input dan ini input 2. Outputnya kan kelihatan jadinya di sini. Jadi apa namanya? Oh, jadi begini. Ini output. Jadi jelas ya. Ya udahlah, ini input output. Jadi kita lihat 0 tambah 0, 0, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 1, 1, 0, 1, 0, kan benar kan? 1, 0 dalam aljabar bin aljabar boolean itu 1, 0 adalah 2. Jadi udah nih, jadilah kalkulator 1 digit gitu. Bikin kalkulator 1 digit gitu, cuman dengan sebuah komponen yang namanya alpha adder gitu ya. Nah, sekarang kalau mau bikin lebih dari 1 digit gimana caranya? Ini namanya ada satu, ini namanya full adder nih. Full adder. Perlu dirubah dikit alpha addernya menjadi full adder. Full adder itu seperti apa? Jadi full adder itu ininya carry-nya ini sama nih seperti ini. Jadi ininya sedikit lebih sedikit lebih ribet gitu ya. Tapi intinya adalah ini kita jadikan inputnya ada 3 nih. Jadi A, B, C, kemudian ada sum, ada out. Ada out gitu. Jadi di sini ini kalau ini kan alpha adder cuma ada 2 inputnya. Kalau ini A, B, C, kemudian sum tadi ada, sumnya ada tetap. Ada sum, kemudian ada satu lagi apa di sini? Ada ini carry out. Jadi ini kalau ini carry in, ini carry out. Kalau yang ini carry doang nih karena cuma 1 bit gitu. Tapi gunanya apa? Kita bisa membuat ini jadi berderet-deret gitu loh. Jadi misalnya saya bikin apa namanya? Digit pertama nih. Digit pertama kan misalnya ada A dan B gitu ya. Kemudian digit pertamanya dari A itu A0, kemudian digit keduanya A1, kemudian digit keduanya B, B1, digit keduanya B, digit pertamanya B0 gitu. Jadi di sini kalau saya pengen bikin misalnya satu tambah jadi gini. Ini kan udah 2 digit nih, 2 digit. Berarti saya bisa bikin misalnya 101 ditambah 11 gitu misalnya. Ya. Nah ini kalau dihitung B0 ditambah A0, 1 tambah 1 berapa? 2, benar kan? 1, 0, 1 tambah 1 itu 1, 0. Jadi ini apa namanya? Sama seperti di sini, nolnya itu ada di sum, ini masuk ke dalam carry gitu. Tapi karena ini ada 2 digit, ini adalah carry out gitu ya. Carry out dari digit 0. Jadi ini carry out dari digit ke 0.
itu 10 gitu. Tapi 10 ini kita masukin carry out-nya sebagai carry in. Jadi ini sama ya. Jadi C out 0 sama dengan carry in 1 gitu. Jadi kita bikin rangkaian ini tadi, C out-nya yang ke digit ke 0 kita masukin ke digit 1 sebagai carry in gitu. Ya, jadi tinggal kalau kabel tuh tinggal disambung aja gitu. Jadi kalau nilainya 1 jadi 1 0 0 gitu. Nah, dari situ kita tinggal bikin. Ini kan digit pertama 1 tambah 1 hasilnya apa? 1 0 kan. Tinggal di digit keduanya 0 tambah 1 apa? 1 kan. 1 itu ada 0 tambah 1 adalah ini sum ini ada sum 0 nih misalnya. Sum digit ke 0. Kemudian ada sum digit ke 1 nih. Jadi ini sum digit ke 1-nya 1 tambah 0 1. Nah, kemudian yang ini carry-nya ditambahin lagi dengan 1 di ini gitu. Jadi berapa? 2 kan? 1 tambah 1 jadi 2 kan? Tapi ini karena boolean, ini jadi ada 3 digit, outputnya anggap aja output gitu ya. Outputnya adalah 0 tadi apa? Ini 01 ditambah 11 berarti kalau ditambahin boolean ya 01 tambah 11 11 itu berarti berapa? 3 tambah 1 4 berarti kalau mau dibikin boolean dari 4 itu berapa? 1 0 0 1 jadi perlu 3 digit ya. 100 itu adalah 100 di boolean itu adalah 4 gitu ya. Kalau 1000 di boolean itu adalah 8. 10.000 di boolean 16. 10 di boolean 2 gitu. Di pangkat 2 ya pangkat 2. Nah, 100. Ini harus hasilnya 100 juga kan? Berarti ini tadi apa? Sumnya 0 udah benar. Sum satunya outputnya 1 ditambah 1 jadi 0 juga. Kemudian ada C out dari 1 gitu. C out 1 itu 1 lagi carry-nya. Berarti hasilnya adalah 100 gitu. Yaitu sama kan hasilnya 2. Ini baru 2 digit. Kalau kalian bikin ditumpuk lagi nih. Jadi ada ini tinggal rangkaian ini ditumpuk lagi. Ini kalau bisa saya mana tadi? Full adder tadi ya. Full adder yang ini. Kalau saya tumpuk lagi, ini tinggal di rangkaiannya ya. Ini rangkaiannya output. Jadi tinggal nih saya copy paste. Ini kalau udah bikin ininya rangkaian elektroniknya, saya tinggal bikin rangkaian elektronik ini di copy paste 3 kali udah jadi digitnya bisa ngitung sampai 3 digit gitu ya, 3 digit boolean. Jadi ini C out-nya sambungin ke sini, C out-nya sambungin ke sini. Ini lagi kalau mau bikin 4 digit sambungin ke sini lagi C out-nya. Gitu ya. Carry out-nya masukin sebagai input. Udah sum-nya menjadi sum ini adalah ini misalnya ada 4 digit. Ini sum 0, S0, S1, S2, S3 gitu. Jadi udah 4 digit tuh. Udah bisa tambah-tambahan 4 digit gitu. Itu adalah full adder 4 digit gitu. Jadi apa namanya? Kalkulator tambah-tambahan untuk 4 digit. Udah jadi. Dan kalian sebenarnya kalau tadi kan udah tahu transistornya bagaimana gitu ya. Tinggal berapa dia belajar nyolder, dikasih transistornya, kalian udah bisa bikin nih kalkulator bikinan sendiri gitu ya, elektronik kalkulator bikinan sendiri. Itu begini cara bikinnya gitu. Jadi dibikin untuk 4 digit. Kalau kalkulator yang kita pakai
kalkulator dagang tuh yang 8 Iya. 88 itu 8 biji itu berapa? Perlu berapa digit tuh? Perlu berapa bit itu kalkulatornya? Kalau 8 ini kan dia angkanya 8 biji ya. Angkanya kan gini kan. 8 kali kan. Berarti angkanya itu paling besar adalah ini 0 1 ini 1 2 3 4 5 ada 8 digit kan. 8 digit berarti 999 juta, bener nggak? Paling besar kan 999 juta satuan kan, bener nggak? Jadi begitu ditambah 1 digit lagi udah error kan, gitu keluar Nah itu bisa dibuat dengan berarti harus bikin paling nggak 31 digit ya, atau 30 digit. Jadi kalau mau bikin kalkulator yang dagang tambah-tambahan itu perlu 30 digit ininya, addernya ini 30 digit. Karena 2 pangkat 30 gitu ya, 2 pangkat 30. Kalian harus dibiasakan nih kalau ini misalnya pakai komputer, coba pakai kalkulator yang scientific di sini. Open. Ya, ini ada kalkulator yang di Windows ya. Ini kan scientific 2 pangkat 30. Itu berapa? Ini 2. Ini nih X pangkat Y pangkat 30. Itu 1 miliar. Jadi udah cukup bikin kalkulator dengan 30. Jadi rangkaian ini dibikin 30 biji. Kemudian ada ya tentunya power supply, ada tombol gitu ya. Tapi ini masih dalam boolean gitu. Jadi kalian harus bisa mentranslate dari boolean ke desimal dan sebaliknya gitu. Tapi kalau disuruh tambah-tambahan ini udah bisa untuk melakukan tambah-tambahan. Dan ini butuh transistor sebanyak berapa? Ada yang bisa ngitung transistornya? Ini tadi butuh 3 transistor. Ini addernya nih kan alpha adder butuh berapa transistor tadi? XOR-nya 2 gitu ya. 2 ada komponen resistor. Ini 2, ini ada 5 kali 2 10 gitu. Jadi kalau satu full adder itu butuh 10 transistor dikali 30 berarti butuh 300 transistor buat bikin kalkulator 8 digit buat kalkulator dagang. Butuh 300 transistor gitu. Banyak nggak 300 transistor? Banyak kalau dibikin dari komponen kan ada transistor yang satu biji udah rumit tuh rangkaiannya. Tapi kalau dilihat CPU itu transistornya berapa? Nah, sekarang miliaran transistornya. CPU yang paling awal 4004 tuh cuman beberapa ribu gitu. Jadi bisa dilihat ya. Jadi kita bikin transistor, bikin rangkaian untuk kalkulator itu butuh 300 transistor buat ngitung sampai 1 miliar gitu, tambah-tambah 1 miliar. Lumayan ya 300, masih bisa lah bikin sendiri gitu. Cuman itulah makanya sebelum ada dulu IC, sebelum ada integrasi chip gitu ya tahun 70-an, CPU itu dalam bentuk chip, semuanya dibikin dalam bentuk transistor. Komputer itu, makanya komputer itu segede lemari gitu ya. Tapi itu lumayan daripada nggak bisa ngitung kan bisa ngitung kayak gini udah bagus banget gitu. Nah nanti ada lagi rangkaian bagaimana membuat tampilan yang ini. Kalau ini benar-benar udah elektroniknya ya, udah jadi elektroniknya, tapi sebenarnya fungsinya cuman translate dari digit yang boolean menjadi digit yang desimal gitu doang.
Tapi udah jadi itu. Udah maksudnya itu udah rangkaian di sini ada nih. Kalau kalian penasaran ya, tapi sebenarnya ini udah standar. Jadi conversion electronic gate conversion boolean to decimal. Ini ada nih, ininya ada apa? Nih, kayak gini nih. Dari boolean ke desimal atau sebaliknya. Ini kayak gini, sirkuitnya udah ada dan ada chipnya kalau mau dibikin dalam chip sendiri juga bisa gitu. Tapi ini udah standar nih, jadi nih 1, 2 sampai 9 keluarnya dalam boolean gitu ya. Ini outputnya. Jadi kalau membuat kalkulator tadi itu rangkaian itu udah ada ininya juga, apa namanya, pakemnya udah ada, bikin dari desimal ke boolean, boolean ke desimal gitu ya, dan seterusnya gitu. Jadi dari sini ini nggak ngomongin komputer yang generik gitu. Jadi kalkulator itu kan sebenarnya fungsinya lebih khusus gitu ya. Kayak tadi saya bilang bikin mainan itu mainan yang Lego dengan mainan yang kalian bikin dari kayu dipaku jadi pistol-pistolan gitu kan. Itu kan satu fungsi, satu lagi bisa macam-macam ininya dibikin generik gitu. Nah, tapi kalau di sini kita bikin yang kalkulator khusus itu begini caranya gitu. Tapi kalau bikin komputer, bedanya apa dengan bikin kalkulator yang ini? Kalau kalkulator kita pakai program nggak? Hah? Pakai program. Bikin kalkulator ini kan kalkulator sebenarnya. Saya dibikin program nggak buat bikin kalkulator? Kalkulator ada yang bisa pakai program. Iya, tapi ini kalkulator bukan kalkulator pakai program, tapi kalkulator hardware nih. Kan ini ngomongin transistornya nih, ya cara bikinnya. Itu artinya apa? Artinya kalkulator ini ya cuma fungsinya buat ngitung aja, maksudnya udah cuma satu fungsi tapi nggak perlu ada programnya gitu. Artinya tinggal dipakai aja buat tambah-tambahan gitu ya. Tapi ini adalah fungsi yang paling sederhana dari sebuah komputer gitu. Jadi di dalam CPU ada blok untuk tambah-tambahan tuh pasti ada gitu. Kenapa begitu? Karena CPU itu multifungsi gitu. Jadi di dalam CPU itu bisa apa? Bisa melakukan apa aja? Iya, banyak. Jadi gini, yang jelas manipulasi bit ya, intinya adalah manipulasi bit. Jadi di sini manipulasi bit itu kalau kita punya A, B dan misalnya ada A, B, A-nya A ini 32 bit gitu ya. A 32 bit, B 32 bit. Ini masing-masing bisa dimanipulasi isinya gitu. Jadi ini paling enak di Excel nih ngelihatnya lagi. Misalnya ini saya punya A nih. A satu bilangan gitu ya. Satu bilangan. Nah, 32 bit itu sebesar apa, saya harus kecilin. 32 bit itu kan dari A sampai berapa nih? Segini nih. Jadi taruhlah 32 bit, saya nggak hitung biar cepet aja. Jadi anggap aja ini merge. Nah ini adalah, jadi misalnya A31, A0 sampai di sini A31 gitu. Ini 32 bit ini saya manipulasi semua bitnya gitu ya. Itu namanya komputer sebenarnya. Nah, dimanipulasi terhadap apa? Saya punya lagi bilangan variabel B gitu ya.
Jadi di sini misalnya saya punya variabel B. Ada variabel A yang besarnya 32 bit, ada variabel B yang besarnya 32 bit juga gitu. Nah, ini bisa masing-masing dimanipulasi gitu. Jadi misalnya bit ini ditukar dengan bit ini dengan bit ini. Tadi tambah-tambahan itu kan cuma satu bagian doang. Kalau tambah-tambahan itu kan bit 1 dari A0. Jadi bit A0 dengan B0 ditambahkan, kemudian A1 dengan B1 ditambahkan, B1, B2 dengan A2 ditambahkan, dan itu berurutan sampai A32 dengan B32 ditambahkan gitu. Bukan B32, B31 dengan A31 ditambahkan, dan itu namanya adalah jadi kalkulator tambah-tambahan gitu yang untuk 32 bit gitu. Jadi itu bedanya komputer dengan kalkulator gitu. Kalau kalkulator udah berupa hardware yang tadi ini udah berupa hardware, sirkuit yang udah disolder gitu ya. Jadilah kalkulator dagang. Kalau komputer nggak begitu caranya gitu. Dia dibikin generik, nggak boleh disolder kayak gini, tapi dia dibikin ini bisa dimanipulasi gitu. Jadi ini yang A dengan B, ini saya warnain beda biar jelas. Nah, yang hijau dengan kuning ini bisa dimanipulasi bit per bit. Itu nanti akan bedanya beda gitu. Jadi maksudnya kalau saya melakukan kali-kalian, nah itu cara manipulasinya beda A dengan B. Terus bagi-bagian beda lagi gitu. Tapi itu sebenarnya cuma manipulasi antar internal bit A dengan bit B dengan aturan tertentu gitu loh. Nah, aturan itu bagaimana bikinnya di komputer dengan apa? Dengan apa? Bikinnya dengan instruksi gitu. Jadi instruksi itu adalah ya program ya. Instruction. Instruksi itu berupa apa? Ada yang pernah lihat nggak instruksi di dalam komputer tuh bentuknya kayak gimana? Iya, perintahnya bentuknya gimana? Enter bukan. Contohnya ada yang tahu contohnya? Misalnya, ini kalau sebenarnya ini udah sesuatu yang nggak pernah kalian sentuh karena ini namanya level assembly gitu ya, assembler. Jadi bahasa kan yang paling bawah ada bahasa assembler, kemudian yang level menengah agak tinggi itu C gitu ya, yang tinggi lagi Python gitu ya, kemudian ada Java, kemudian ada PHP ya, ada apa lagi? Macam-macam, ada ratusan sekarang. Nah, ada banyak, ada ratusan. Kalau kalian ngomongin bahasa pemrograman makin lama makin banyak. Nah, cuman intinya adalah yang paling bawah adalah tadi saya udah sebutin, udah lupa lagi. Yang paling bawah apa? Level paling rendah bahasa pemrograman? Assembler. Jadi assembly. Nah, nih paling enak kan kita assembly language buat jadi example buat Intel ya misalnya, karena ini spesifik untuk setiap prosesor sebenarnya. Jadi saya ngomongin misalnya buat Intel Pentium misalnya. Pentium aja, setiap Pentium itu beda-beda. Artinya semakin tinggi dan semakin akhir, semakin komplit ininya, instruksinya gitu. Jadi misalnya untuk Pentium berapa sekarang? Core yang terakhir Core 5 lah ya standarnya. Nah, ada nggak? Nah, ada yang pernah lihat nggak seperti apa? Jadi kalau yang paling di standar di Intel itu namanya x86.
Ada yang pernah dengar x86? Kalau dengar pasti tahu ya. Pernah dengar kayaknya pasti pernah ya. Ini contohnya nih, ada x86 di sini. Kalau saya buka C ya, di C ini ada program file di dalamnya. Kelihatan nggak kalau segini? Nah, ini kan ada program file di sini, ada program file x86. Ada yang tahu kenapa ada dua dan bedanya apa? Ada yang tahu? Yang lain? Ada yang tahu bedanya apa? Kenapa ada dua di dalam Windows? Pasti semua Windows sekarang, kalau yang zaman dulu banget sih nggak ada. Tapi kalau Windows 8 ada, Windows XP sebelum 8 tuh apa? 7 ya. 7 ada program file, ada x86. Kenapa ada dua? Pertanyaannya tuh. Karena cuma nggak ada yang bisa nerusin. Karena apa? Karena komputer sekarang, komputer modern ya, yang udah di atas 2010 sampai sekarang, semua komputernya adalah komputer 64 bit. Tapi dia dirancang kompatibel dengan 32 bit gitu. Karena dirancang kompatibel, biar di Windows-nya pun kompatibel juga, ada program yang 32 bit dengan program yang 64 bit, dan kalian bisa periksa isinya gitu. Ini misalnya saya klik nih, yang x86 nih program-programnya nih kalau kelihatannya. Ini macam-macam gitu ya. Nah, ini semua adalah program 32 bit. Tapi yang program 64 bit ditaruh di direktori yang berbeda gitu ya. Dan sekarang makin banyak yang 64 bit gitu ya. Karena apa? 64 bit lebih apa? Kalau lebih cepat, relatif kemungkinan lebih cepat, karena balik lagi sebenarnya ke assembly-nya. Jadi assembly untuk 32 bit sama 64 bit pasti berbeda gitu. Karena apa? Ini balik yang saya tunjukin yang di awal. A dengan B ini tadi berapa bit saya ngomongin? A berapa bit, B berapa bit? Tadi kan saya udah ngomongin. Ini ada tulisan. Berapa? Ini enggak. Perhatiannya berarti ini nih. Tadi perhatiin nggak? A berapa bit, B berapa bit tadi saya ngomongin ini. Kalau ini kan saya bikin A0 sampai A3. Nih, kelihatan nih. A berapa? 0 sampai berapa? Ini berapa? Nggak kelihatan nih. Fokus 31, berarti ini 32 bit variabel gitu ya. Kalau kita mau menangani 32 bit variabel, cukup dengan program 32 bit gitu. Tapi kalau kita menangani di atas 32 bit, itu harus pakai program yang 64 bit gitu. Kenapa begitu? Karena tentu aja berbeda antara variabel 32 bit dengan 64 bit kan. Variabel 32 bit nilai terbesarnya berapa? 2 pangkat 32. Kan jelas 32 bit ya 2 pangkat 32. Berapa 2 pangkat 32? Berapa? Pakai kalkulator kalau enggak 4096 sekian. Jadi tapi itu 4 miliar 96. Nih, kalkulator ya. 2, ini kan tinggal ini doang nih. 2 pangkat 32. Berapa? Duluan. 4, 294, 967, 296. 4 miliar. Jadi dia cuma bisa menghandle 4 miliar gitu loh. Kenapa mentok terus jadi komputer 64 bit? Pertanyaannya karena 32 bit mentok di 4
4 miliar atau 4 giga. Kalau ngomongin 4 miliar kayaknya kurang relevan gitu, karena ngomongin uang 4 miliar kan masih gede banget gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin 4 giga kan nggak gede banget kalau kita ngomongin 4 giga kan. Iya, bukan sesuatu yang gede banget kan kalau ngomongin 4 giga kan. Karena 4 giga itu ya memori di handphone atau di laptop kita juga udah lebih dari segitu gitu. Artinya apa? Kalau kita mau mainin memori 4 giga itu udah mentok gitu. Jadi kalau kita programnya 32 bit, begitu memorinya mau lebih dari 4 giga, nggak bisa. Gimana caranya gitu. Orang 2/32 ya harus pakai manipulasi gitu, tapi yang jelas nggak gampang. Jadi ribet gitu urusannya gitu. Tapi kalau programnya 64 bit, 2/64 berapa? Coba dihitung. 2/64 berapa? Yang jelas ininya 2/64 itu 4 giga pangkat 32 gitu. Jadi 4 giga ya 9, jadi di atasnya giga apa? Tera, eksa, apa? Ada yang tahu nggak? Di atasnya eksa apa? 2/12 itu tera, kalau nolnya 12 itu tera, nolnya 16 itu eksa. Di atas itu lagi baru itu ngomongin 2/64 tuh. Jadi tiga kali nolnya ditambahin. Kalau ke tera kan 3 set nol kan, 3 tera. Iya, jadi di atasnya eksa tuh, 1000 eksa gitu. Jadi itu adalah ngomongin 64 bit gitu. Dan sekarang mah dianggap cukup gitu ya, karena kebanyakan harddisk kalau yang besar-besar yang masih ngomongin beberapa tera kan. Dan itu cukup dengan program yang 64 bit. Nggak tahu nanti sekian puluh tahun lagi tiba-tiba nggak cukup, jadi ngomongin program yang komputer 64 bit ternyata udah nggak cukup gitu ya. Ntar ada lagi komputer 128 bit berarti. Kenapa? Karena selalu kelipatan 2 kan. Tapi itu artinya apa? Hardware-nya juga makin rumit tuh, karena yang jelas butuh pin yang banyak tuh kan di prosesornya kan. Prosesor karena kan ribuan pinnya kan. Ribuan karena apa? Karena dia paralel kan, karena 64 bit, data 64, kemudian buat ke memorinya 64, kemudian ke ininya 64. Kemudian ada macam-macam, jadi sampai ribuan pin gitu butuhnya gitu. Gimana kalau prosesornya nanti 128 bit? Lebih banyak lagi tentunya gitu. Ya kan? Tapi ya begitu, harus begitu. Makin rumit. Jadi, tapi kalau sekarang belum dianggap, maksudnya belum pernah jadi isu gitu ya. Kenapa nggak cukup komputer 64 bit? Nanti ada lagi bukan X86, mungkin saya nggak tahu, X64 kali di sini. Ini mungkin anak cucu kalian kali nanti Windows-nya di sini kalau masih pakai Windows ya. Di sini ada program file X86, ada program file X64 gitu, karena udah 128 bit berarti ininya. Kalau sekarang mah belum ada. Jadi emang ini yang di sini yang saya omongin, program file di sini ya. Di sininya nih program filenya udah ada 3 kan. Tapi yang jelas ya mungkin udah berubah banyak nih. Maksudnya kalau kita ngomongin komputasi modern, itu adalah barang baru yang keluar, ada gadget baru yang keluar minggu lalu tuh. Apa namanya ya? Apple. Saya lupa namanya. Apple apa yang new gadget apa yang ada yang tahu minggu lalu apa yang tahun ini nih kayaknya nih yang baru mau di itu, ada yang tahu namanya apa yang minggu lalu baru
Jadi saya lupa, masih ada di berita tuh. Ada yang tahu? Bukan handphone, bukan. Nih ya, saya lihat di Google Trend ya. Trend minggu lalu kayaknya ada. HP bukan. Bukan HP. Nih Google Trend, ada keluar di Google Trend minggu lalu. ChatGPT itu paling salah satu yang jadi paling tren pas 7 day. Apa ada yang tahu? Saya sambil nyari lupa namanya. Tapi bentuknya kayak itu, kayak apa namanya? Bukan, jangan yang di Indonesia, yang di worldwide ya, US. Ada nih kayaknya kalau di US. More. Minggu lalu tuh jadi baru keluar. Jadi apa namanya, kalau yang udah ada tuh kan ini yang kayak pakai Google yang 3D itu kan matanya kan masing-masing lihat ini. Kalau ini dibikin nggak ketutup, jadi transparan dan bisa dibikin transparan, bisa ketutup juga gitu. Kalau kita lagi ngelihat layar ketutup, tapi kalau enggak blending transparan gitu. Nah ini tuh keluaran Apple baru mau jadi kenapa begitu? Karena maksudnya nanti kita kapanpun tinggal pakai kacamata itu, jadi nggak perlu komputer lagi ceritanya. Komputer itu udah selalu kita pakai, jadi tiba-tiba kalau kita mau ini, komputer ada di depan mata kita gitu. Kita sambil ngobrol, ini gestur tangan aja. Itu udah ada. Jadi maksudnya ini sudah dipasarkan, cuman belum diluncurkan gitu ya. Sudah diperkenalkan gitu. Apa namanya? Nih, Vision Pro. Tadi saya nyari namanya. Nih. Namanya Vision Pro. Nah, ini kayak gini nih. Tapi nah, ini kalau kita lihat di Nih, lihat yang di YouTube kali ya. Ininya apa namanya? YouTube. Kemudian buka Vision Pro. Lama loadingnya. Vision Pro. Mana ininya? Ini ya. Saya nggak tahu yang mewakili yang mana nih. Ini deh, yang nggak terlalu panjang. We do have one more thing. Introducing Apple Vision Pro. Karena mata kanan dan kiri Vision kan Pro dikasih is a layar new yang kind of berbeda computer ya. Jadi, that augments 3 reality by dimensi itu seamlessly langsung blending kita the real world with the digital world. It's the first Apple product you look through and not at. Vision Pro feels familiar, yet it's entirely new. You can see,
hear, and interact with digital content just like it's in your physical space. Your surroundings become an infinite canvas. To tell you about the experience of using Vision Pro, here's Alan. We estimate we can sell up to 80% of an individual's visual field before inducing seizures. Jadi pakai itu gestur tangannya. Gestur tangannya. If you purchased a new state-of-the-art TV, surround sound Nah, system, ini jadi powerful nggak perlu computer with muter lagi multiple kalau kayak gini. high-definition displays, you still would not have come Nggak perlu close to what handphone juga Vision ya. Pro delivers. Komputer gitu. Apple Vision Pro starts at $34.99. Nah, harganya segitu. I hope you're as excited about Apple Vision Pro as we are. Thank you so much for joining us. Jadi dia dibikin apa namanya? Bisa dibikin transparan. Toast. Dibikin, bisa layarnya bisa transparan dan bisa asli gitu ya? ini layar film gitu. Jadi kayak kita jadi satu antara kenyataan sama ini. Tapi nggak di dalam layar lagi gitu. Gak kayak gini lagi. Gitu. Ini ya maksudnya ini lagi baru mau, jadi orang belum bisa beli tapi udah diperkenalkan gitu. Mungkin dalam berapa bulan lah tersedianya. Jadi Oh ya, itu HP. ini yang dianggap apa namanya killer ininya lah, yang baru. Maksudnya kalau sebelumnya kan dulu iPhone terus jadi keluar Android gitu. Mau kalau ini kan Apple-nya Vision Pro, nanti mungkin ada versi Android-nya kali nanti setelah itu. Cuma intinya adalah ini mainan baru orang aja. Jadi tadinya handphone mungkin ntar kemana-mana orang pakai itu aja gitu, nggak perlu handphone lagi kan, karena tangannya kan gestur aja, pakai gestur gitu ya. Hadir dalam kereta Nah, tapi balik lagi ke yang lagi kita obrolin kan, kita ngomongin apa namanya, ini komputer kan. Nah, bedanya komputer tadi dengan kalkulator apa? Kalau komputer komputer itu terlalu canggih. dipakein program. Nah, program itu dalam bentuk yang paling rendahnya, bahasa mesinnya itu kan bahasa assembly ya, bahasa mesin. Itu sebenarnya bagaimana tuh? Yang dimaksud dengan bahasa mesin itu apa? Bagaimana perintah untuk memanipulasi itu tadi, kalau 32 bit dengan 32 bit itu ini A dengan B dimanipulasi gitu ya. Itu perintahnya ada ribuan perintah kan. Kalau kita punya assembly language-nya ini list misalnya ya. Ini nah, ini nih bahasa assembly-nya untuk x86 buat Intel itu kan ada, kalau yang awal itu ada sekitar 100-an, nggak banyak. Tapi kalau sekarang udah ribuan ininya, ada perintahnya. Jadi yang paling sederhana misalnya ada add itu kan tambah-tambahan kan. Jadi kalau fungsi yang tadi di kalkulator kita nggak perlu programming, tapi langsung 1 tambah 1 ditambahin kan. Tapi kalau ini kita bisa melakukan hal yang sama, namanya add, misalnya add A dengan B gitu. Ada nih di yang sederhana ya, add A dengan B. Jadi ini melakukan penjumlahan tergantung 32 bit apa 16 bit ada. Tapi ini tambah-tambahan. Kalau di komputer kita harus pakai program. Programnya yang di paling rendah adalah
program assembly gitu ya. Nanti kalau kita pakai program yang di atasnya pakai C misalnya, C buat nambahin gimana? A sama dengan A plus B gitu kan. Di C kan begitu kan? Begitu nggak? Kan bisa begini, cuma harus pakai titik koma kan? Begini kan? Iya, benar. Nah, jadi ini kalau diterjemahan ke dalam assembly itu begini gitu. Karena sederhana masih ada yang kompatibel gitu. Tapi kalau yang kan ada yang apa nih? Perintah apa yang kompleks yang di ini? Yang pakai bahasa C. Kalian ingat nggak? Yang kompleks ya, yang kompleks itu apa misalnya? Perintah apa yang kompleks? Yang cukup kompleks apa perintahnya? Ada yang ingat? Kan udah belajar sih kan? Iya, apa coba? Misalnya memanggil apa? Memanggil prosedur gitu ya. Apa misalnya? Ya bisa macam-macam karena tergantung memanggil ininya apa sub programnya apa aja gitu. Jadi tergantung. Tapi yang jelas apa namanya? Kalau kita mau melakukan sesuatu di level komputer kita harus pakai bahasa pemrograman, harus ada programnya. Tapi ini adalah fleksibel gitu karena ini ada ribuan komen gitu untuk melakukan menyuruh prosesor melakukan sesuatu gitu ya. Komennya ada ribuan nih. Ini salah satunya dalam misalnya add A sama B gitu. Itu tambah-tambahan A dengan B gitu. Nah, kalau yang ini sebagai contoh aja nih. Kalau balik lagi ke dalam kalkulator yang tadi, yang kita sudah bikin kalkulator kan tadi di dalam kalkulator dalam bentuk hardware, ini tambah-tambahan gitu ya. Bagaimana nih kalau yang ini ya, di kalkulator yang ini sama juga dengan prosesor. Bagaimana kalau kita mau mengalihkan A kali B gitu. Ini kan tambah-tambahan, pakai half adder ini gimana caranya? Prosesnya kayak gimana? Misalnya A kali B misalnya nih kalau 1 misalnya 1 1 0 0 pakai ini aja ya, pakai Excel aja nih. Misalnya ini A kali B kalau yang di dalam desimal kita mau mengalihkan misalnya ada berapa? 9 kali 4 gitu. 9 kali 4. Berarti kalau 9 itu berapa? 0 1 0 0 0 1 ya. Ini kan 1 2, ini 2, 1 0 kan 2. Kemudian ini 1000 itu berapa? 8 kan? 100 itu 4, 1008 berarti 9 bener kan? Kalau 4 berarti 100, bener kan? Kalau ini dikalikan berarti gimana caranya ngaliinnya? Ngaliinnya gimana? Mengalihkan dikali 4 itu gimana caranya? Kalau tambah-tambahan kan tadi saya udah kasih demonya kan, tambah-tambahan, tambah 1, sumnya geser. Tapi kalau kali-kalian gimana? Hah? Iya bintang, gampang. Kalau di ininya A sama dengan A kali bintang gitu kan. Hasilnya kan berarti di A gitu kan. Tapi ini bukan di sininya, bukan di level programmingnya. Ini kan kalau mau dibikin dalam bentuk hardware. Ini kan ini assembly-nya. Ini dalam bentuk binary dan dalam bentuk desimal. Ini di 4 itu adalah geser kanan
Jadi kalau misalnya yang sederhana dulu nih. Yang sederhana adalah misalnya 9 kali 2. 9 kali 2 berarti kan 1001. Ini berapa? 10 gitu kan. Nah, kalau dikali 2 berarti kita sebenarnya cuma melakukan geser. Jadi ini kalau misalnya ini 8 bit ininya, mesinnya adalah mesin 8 bit, saya tambahin di sini 0 lagi 4 biji. Benar nggak di sini? Gini kan? 000 1001 gitu. Ini nggak ditampilin sama ininya. Nah, gini. Sorry. Gini, kalau di mana? Kalau kita ngelihat ini adalah begini engine-nya. Jadi ini adalah penambahan 8 bit gitu, pengalian 8 bit gitu ya. Caranya gimana coba? Perhatiin nih. Bagaimana kita mengalihkan 9 dikali 2 yang manipulasinya yang paling sederhana bagaimana? Kalau tambah-tambahan kan tadi udah jelas kan ditambahin kan. Kalau kali-kalian sebenarnya kita menggeser ke kiri. Jadi kalau dikali 2 itu ini digeser ke sini 2 kali gitu. Jadi digeser 1 kali di sini. Jadi gini. Ini kan 0 0 0 1 0 0 1. Kalau dikali 2 berarti ini saya geser 1 kali. Jadi digeser ini jadi 0 0 1 0 0 1 0. Jadi ini kayak digeser ke sini satu kali gitu ya. Yang pertama adalah 0 1 berarti 2. Jadi digeser 2 kali. Ini berapa? Ada yang bisa ngitung ini berapa? 100. Ini kan dalam desimal. 00 ini nih, ini dalam binary. Coba dihitung. 01 ini 2. Kemudian ini adalah 16 kan. 2, 4, 8, 16. 16 tambah 2 berarti berapa? 18. Tadi kan saya perintahnya berapa? Ini 18 kan. Perintahnya apa? 9 kali 2 kan. Yaitu 18. Benar kan? Jadi cuman geser ke sini 1. Nggak percaya? Nih saya jadiin 4 nih. Berarti kalau ini 4, ini kan ini jadi gesernya 0, saya tambahin lagi nih. Jadi ini kan udah 2, 3, 4 gitu. Nah, di sini saya hapus yang di sininya 4, yang di sini. Jadi berapa? 0 0. Jadi ini 1000 itu 8 kan? 1008 ditambah 1008 ditambah 16 32 ini 1 2 3 benar kan? Oh ini kebanyakan 1. Ini kebanyakan 1. Ini kan 9. Kalau tadi 18 tambah 2. Kalau ini jadi 32 ditambah 4 gitu. 32 tambah 4 berapa? 36. Gitu ya, jadi 9 kali 4, 36. Oke. Nah, seperti itu. Nah, dan seterusnya ya. Jadi, kalau kebalikannya, kalau membagi itu geser kiri. Gitu doang. Jadi, kalau melakukan kalian digeser ke kanan sebanyak berapa digit, kalau membagi digeser ke kiri sebanyak berapa digit gitu doang sebenarnya. Makanya aljabar boolean itu menyederhanakan hal-hal yang ribet sebenarnya, tapi operasinya jadi sangat sederhana gitu. Sampai di situ apa lagi ya. Nah,
Kemudian kalau di dalam, jadi balik lagi ke ini, ke dalam Turing, kan kita kemarin belajar Turing Engine kan. Turing Engine itu apa? Turing Engine itu kan yang memanipulasi bit sebenarnya. Jadi Turing Engine itu implementasinya adalah komputer yang kita kenal sekarang gitu ya, yang dia memanipulasi bit. Salah satu contohnya misalnya variabel A dan B gitu ya. Semua yang di dalam variabel ini bisa dimanipulasi gitu dengan aturan tertentu gitu. Dan itu ya itulah yang namanya Turing Engine gitu. Jadi kalau di Turing Engine kan cara penggambarannya gini. Ini ada, jadi gini, kenapa penggambarannya seperti ini? Jadi penggambarannya seperti ada pita nih. Ini saya gambar nih pita. Pita itu kan bentuknya panjang begini, warna hijau pitanya. Nah kemudian pita ini dianggap dia kayak ini loh, kalau struk itu keluar kan sebenarnya berupa pita kan, struk itu kan panjang gitu kan, tapi digulung. Nah si Turing Engine itu adalah di dalam pita yang panjang ini saya ada blok manipulatornya di sini. Ini di sini begini ya. Ini ada bloknya nih, bloknya warna merah. Nah, ini jadi pita ini bisa bergeser kanan kiri ya, dan kemudian blok ini bisa merubah angka yang di dalam pita ini. Misalnya kalau dia biner, angkanya dari 1 diubah jadi 0 dan sebaliknya gitu. Jadi sebenarnya Turing Engine dalam bentuk paling sederhananya adalah berupa pita, yang kemudian nih pitanya nih misalnya variabel A gitu ya, yang 0 sampai 32 nih, A sampai 31. Nah ini pitanya ini misalnya ini A31-nya di sini, yang di sini A0 di sini. Jadi dia bisa bergerak ke kanan ke kiri ininya nih. Ini si pitanya ini bergerak ke kanan kiri dari mesin ini dan ini aja, dan dia memanipulasi bit-bit di dalam pita itu gitu. Jadi konsepnya Turing Engine tuh begitu. Jadi kalau sekarang kan pita itu, kenapa dulu mikirnya berupa pita? Karena dulu belum ada memori kan. Zamannya Turing tahun 40-an itu belum ada yang namanya memori, apalagi SD card gitu ya, bukan memori gitu. Yang ada dulu komputer itu di awal-awal bentuknya bukan disimpan dalam bentuk disk, bukan hard disk, bukan. Sebelumnya ada floppy disk ya, kalau kalian belum pernah lihat mungkin, tapi pernah lihat gambarnya kan, floppy disk kan. Tapi sebelum itu lagi, itu memori itu boro-boro flash disk. Itu berupa pita. Jadi komputer dulu tuh kalau yang saya pernah lihat itu namanya punch card. Jadi ada kartu ini tapi ada bolong-bolongannya, dan bolong-bolongannya itu menyatakan bit-bitnya gitu. Jadi ada aturannya bolong-bolongan nih, bit 32 di sini. Jadi kartunya itu kalau dimasukin di dalam komputernya itu ya, ada tempat buat masukin kartu gitu, dan itu masukin memorinya itu diatur sesuai dengan kartu itu gitu. Nah itu dalam bentuk yang lumayan sederhana kan, tapi itu katanya tahun 50-an sampai 60-an tuh ya. Sebelumnya lagi bukan berupa kartu tapi berupa pita ini gitu. Tapi pitanya pita panjang, dan itu memorinya diatur di situ gitu. Memorinya kalau dia mungkin dikasih warna hitam dia 1, kalau putih 0 kayak gitu kira-kira. Tapi pita panjang gitu. Jadi bayangannya Turing Engine tuh zaman dulu ya seperti itu gitu. Tapi ya apapun bentuknya sebenarnya visualisasinya ya serupa gitu. Komputer kita ini bisa digambarkan nggak dengan Turing Engine? Laptop yang saya pakai ini bisa digambarkan dengan Turing Engine ini nggak? Bisa nggak? Hah? Bisa nggak? Fungsinya bisa nggak digambarkan dengan Turing Engine yang ini tadi berupa pita dengan satu blok yang memanipulasi bitnya?
Nggak bisa kan? Hah? Nggak. Siapa yang bilang bisa? Satu, dua orang. Yang lain berarti yang bilang nggak bisa. 1, 2, 3. Yang nggak nunjuk berarti apa? Galau ya. Ikut-ikutan bisa apa nggak bisa? Bisa kan? Nggak bisa berarti. Yang bisa bilang yang bilang bisa berapa orang? 1, 2 orang aja. 3, oke. Jawabannya adalah bisa nggak? Nggak bisa. Komputer saya digantikan dengan sebuah mesin yang dia memanipulasi satu bit aja, cuman anggap nih bitnya tuh panjang banget, sampai anggap aja mungkin ada gudang besar yang bisa nyimpen pitanya itu sampai berapa miliar pita. Jadi nih taruhlah bloknya ini ada segini nih, bloknya segini itu kan 1 bit gitu ya, tapi dia sekian gitu, sehingga blok yang 1 bit itu ada miliaran, ada berupa gudang gede gitu ya. Anggap aja seperti itu. Jadi itu yang menggambarkan memori yang di komputer saya sekian gigabyte gitu kan. Itu kan miliaran pita itu, kemudian mesinnya ini memanipulasi itu satu-satu itu. Tapi itu ada di gudang besar, anggap ini gudang besar. Yang ada miliaran itu, tapi semua bisa dimanipulasi gitu dengan kecepatannya tentunya nggak cepat gitu, tapi dia kalau digulung gitu kan, digulung ini pindah, di sana ada gudang lagi, gulung lagi, jadi semua bit yang ada bisa dimanipulasi gitu. Jadi jawabannya apa? Bisa. Cuman apakah itu sesuatu yang praktikal gitu ya, benar-benar bisa diwujudkan apa enggak? Kayaknya kan enggak jawabannya. Bukan karena enggak bisa gitu, karena itu jadi terlalu banyak makan waktu. Bayangin aja kalau ini satu komputer saya sekian gigabyte ini memorinya atau di hard disk saya mau dimanipulasi, dia kan bisa manipulasi bit pertama sampai bit ke berapa? 4 miliar tadi kan, yang kalau 32 bit dalam sekejap kan. Kalau ini kan begitu saya mau manipulasi ini harus ngulung dulu ke sana, butuh waktu lama gitu kan. Artinya kalau ini bisa hampir sekejap gitu, sekejap mata merubah semua bitnya gitu. Tapi intinya adalah komputer itu cuman kayak gini doang sebenarnya representasinya gitu. Si Turing itu cuma mau bilang itu gitu, bahwa Turing engine itu bisa melakukan semua hal yang kita mau gitu ya. Dengan cara yang sederhana, sebenarnya cuma manipulasi bitnya aja gitu. Gitu ya. Berarti jawabannya bisa. Oke. Nah, ya kalau sekarang sih ngomonginnya, kalau di bahasa otomata ini banyak penerapannya. Salah satu penerapan yang mutakhir tuh di AI ya, yang sekarang di ChatGPT gitu. Kenapa begitu? Karena ChatGPT itu manipulasinya, jadi ini gini loh. Sebelum ada ChatGPT ada AI yang seperti itu nggak? Maksudnya bisa diajak ngobrol dan kemudian bisa, udah pernah pakai semua kan ChatGPT kan? Nah, kira-kira lompatannya gimana gitu dari yang tadinya misalnya kurang interaktif dengan ChatGPT gitu, karena ChatGPT kan hampir seperti manusia kan ininya, cara interaksinya gitu. Kenapa bisa begitu? Karena ya memang pertama adalah ininya datanya sangat besar. Yang kedua dia ada ininya, ada algoritma untuk jadi ini ada bagian yang namanya, kalau sekarang nih generate adversary network namanya istilahnya, GAN ya, GAN, bukannya agan gitu, GAN dong.
Nah, GAN itu singkatan dari Generative Adversary Network gitu. Itu artinya apa? Jadi ini kalau saya buka di sini. Ini adalah yang lagi populer sekarang nih, adversarial neural network gitu ya. Itu adalah semua teknik AI ya, nih generative adversarial network yang memanfaatkan kemampuan seakan-akan AI itu menjadi tadinya nggak kreatif kalau yang sebelumnya. Ini bisa membuat sesuatu yang tadinya nggak ada gitu loh. Dengan kita ajarin beberapa pattern nih, beberapa patternnya aja. Jadi kalau patternnya dia sudah pelajari, bisa membuat sesuatu yang tadinya nggak ada, seperti membuat wajah yang tadinya nggak ada dibuat gitu loh. Jadi ini kalau kalian pernah coba, di sini ada this person does not exist, ini ada nih .com. Artinya apa? Orang ini ada nggak? Orang ini ada nggak? Ada. Nggak ada. Orang ini adalah bikinan komputer. Jadi dia ini bikinan komputer. Jadi nggak ada yang bisa protes sebenarnya. Paling mirip bisa jadi. Tapi ini semua, iya. Jadi ini yang pakai tadi generative adversarial network. Jadi dia belajar manusia itu komponennya apa? Ada mata. Nah, mata itu modelnya ada yang matanya cekung, ada yang belok, ada yang sipit, ada yang agak hitam dan sebagainya, dari ribuan atau puluhan ribu kayaknya atau ratusan ribu ini dikombinasi semuanya aja. Jadi ini makanya ada yang aneh nih. Ini aneh kan? Di sebelah kirinya ini kan. Tapi jadi semuanya ini di create gitu, jadi create. Enggak semua cantik sih, cuman maksudnya yang cantik itu kan apa yang disebut cantik itu sebenarnya simetris sebenarnya, simetris. Jadi ini termasuk kacamatanya juga, karena ada sampel kacamata berbagai model gitu ya, jadi diambil. Ya ini keluar terus aja gitu, tapi tiba-tiba nanti ada yang mirip siapa gitu loh, kan ini bisa ada di sini, bisa jadi gitu, tiba-tiba keluar kayak gitu. Ini pokoknya reload keluar terus aja, beda terus gitu. Tapi pokoknya ini bukan foto gitu, ini adalah sesuatu yang di-generate. Bikinan komputer ya. Segitu ya, ya kurang percaya. Belajar ininya, engine-nya. Jadi kalau di sini ini nih ya, di sini kalau nggak salah waktu itu di sini disebutin ininya, papernya nih. Coba ya, this person does not exist, paper. Ini kalau kalian tertarik nih belajar. Ini ininya nih. Ini mungkin malah nih. Ininya adalah ini ada ininya nih. Paper. Saya nyari paper. Yang jelas ini namanya generative, kan tadi saya bilang GAN, kata kuncinya tuh GAN, Generative Adversarial Network. Jadi bagaimana dia cara kerjanya, kan diajarin tuh sekian banyak contoh kan, wajah orang, tapi terus dibagi dua, engine-nya dibagi dua. Satu engine ditugasi untuk generate, satu ditugasi untuk sebagai tukang protes gitu. Tukang protesnya apa? Waktu dia generate, dia bilang, oh kurang bagus, dibuang atau dikasih ini, bikin lagi gitu. Nah lama-lama dia belajar gitu lah, pattern yang bagus yang diterima sama si tukang protes itu seperti apa gitu. Lama-lama dua-duanya belajar, makin lama makin bagus gitu ya.
itu konsep ininya seperti itu sebenarnya. Jadi kalau di awal-awal yang engine-nya ini itu nggak terlalu bagus. Jadi ini kan yang 2023 nih. 2018-nya itu masih banyak parahnya. Ini juga ada yang aneh nih. Ini kan nggak jelas nih apa nih. Ini yang ini nih sebelah kirinya ini nggak jelas nih. Tapi apa namanya, yang jelas dia lolos sama yang si tukang protes itu gitu. Jadi ini cukup bagus, makanya terus kita bisa lihat gitu. Tapi kalau nggak lolos dia nggak akan diperlihatkan. Ini juga ini nggak jelas nih sebelah kirinya apa gitu. Jadi ada sesuatu pasti yang kalau benda di sekeliling tiba-tiba ada yang aneh gitu ya. Tapi kalau yang bagian darinya sendiri udah cukup normal. Jadi gini, kalau kalian belajar di ininya juga, machine learningnya dari pengenalan wajah, kan ada program untuk mengenal wajah gitu ya. Itu tuh dia belajar mulai mengenal dari misalnya nih, mata manusia tuh kan begini, selalu ada mata di sini, hidung di sini, mulut di sini gitu. Terus ada ininya muka gitu kan. Tapi terus itu yang bagian besarnya gitu. Tapi bagian makin kecil-kecilnya itu nanti dia belajar pola yang makin kecil gitu. Jadi di sini kemudian ada misalnya kulit itu yang ini, jadi semua ini rambut gitu, semua ada bagian networknya yang spesifik gitu loh, ngurusin itu gitu. Jadi itu makanya semuanya dibikin menjadi kombinasi yang harmonis gitu. Ininya kalau yang di sini ya, kenapa keluarnya jadi kita kenal dan bagus dan emang orang seperti orang normal gitu, karena semua komponen-komponen ini disusun secara harmonis gitu loh, karena udah diajarin gitu. Tapi kalau awal-awalnya berantakan sebenarnya, berantakan. Ini tiba-tiba pasti ada yang mirip artis nanti kan, ya kira begitu. Dan mungkin karena kebanyakan contohnya bule, kebanyakan bule juga gitu keluarnya gitu. Tapi kalau tapi nggak juga, ada yang Asia kan, ada yang Asia. Nah ini nggak jelas ini apa nih? Kayak sepatu. Nah ini Asia kan nih, Asia. Tapi ya rata-rata ini ya good looking ya, cakep gitu ya. Mungkin karena ininya dimasukin programnya, mukanya halus dan sebagainya gitu. Sebenarnya enggak juga sih. Nah ini kan udah tua kan. Sebenarnya makin banyak keriputnya makin ini ya, makin susah malah ya. Sebenarnya makin susah daripada yang wajahnya mulus. Iya, artinya udah cukup sempurna itu tadi, karena itu tadi ada yang tukang protes, ada yang tukang bikin, dan dua-duanya bekerja sama gitu. Sehingga lama-lama yang keluar ada yang realistis. Gitu lah. Ini nggak ada habisnya nih, tinggal di reload aja terus. Gitu ya, udah maghrib, kita cukupkan. Ada pertanyaan terakhir? Terakhir ada. Perlu ada tugas atau nggak perlu ada tugas? Ada tugas nggak? Perlu ada tugas nggak?